أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظيم. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7, namanya surat Al-A'raf, ayat 151 dan 152. Arkanul Islami sittatun an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada para rasul utusan Allah. 5. Iman pada hari akhir atau hari kiamat. 6. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kami hadir kembali bersama Bapak dan Ibu BCA Islamic Center Surabaya. Pada malam hari ini hadir kembali untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan haqqa tilawatih kita, dengan haqqa tuqatih kita, dengan haqqa jihadih kita, Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita semuanya, Allah menghindarkan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar
dan mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan lihat nanti di surat 29, namanya surat Al-Ankabut ayat 45. Kajian kita pada malam hari ini surat Al-A'raf ayat 151. Mendengar jawaban Nabi Harun alaihi salam itu, lembutlah hati Nabi Musa alaihi salam dan beliau pun berkata sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku terhadap perbuatanku yang terlalu kasar terhadap saudaraku, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan ampunilah segala kelemahan saudaraku sebagai wakil dan penggantiku dalam bertindak terhadap orang-orang yang sesat itu. Wahai Tuhanku, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu yang luas, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih." Dengan doa Nabi Musa alaihissalam itu, hilanglah harapan-harapan orang yang menginginkan terjadinya perpecahan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, dan orang-orang yang menginginkan agar Nabi Musa alaihissalam bertindak keras terhadap saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam itu. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Harun alaihissalam tidak terlibat sedikit pun dalam perbuatan kaumnya yang menyembah anak sapi, sesuai dengan pernyataannya kepada saudaranya, yaitu Nabi Musa alaihi salam itu. Kita lanjutkan di ayat 152-nya. Semua orang Bani Israel yang telah menyembah patung anak sapi seperti Samiri dan pengikut-pengikutnya, dan yang tidak mau bertobat kepada Allah, kelak akan mendapatkan kemarahan Allah, dan tobat mereka tidak akan diterima lagi kecuali dengan membunuh nafsu mereka, sebab akan hidup terhina di dunia ini. Allah berfirman, "Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh Dia yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Surat Al-Baqarah ayat 54. Menurut sebagian ahli tafsir, bahwa kalimat demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai peringatan bagi orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah waktu itu. Akibat sikap dan tindak tanduk mereka, kaum Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam terdahulu, seandainya orang Yahudi di sekitar Madinah tetap bersikap demikian,
tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dengan seruannya, maka mereka akan mendapat kebinasaan dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Tentu saja mereka akan mendapat adab yang sangat pedih. Menganut salah satu dari kedua pendapat ini tidaklah menyalahi isi kandungan ayat, karena salah satu tujuan pendapat ini adalah untuk menyebutkan kisah umat-umat yang dahulu sebagai tamsil dan ibarat bagi generasi yang akan datang kemudian. Semoga kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu itu tidak terulang oleh generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini juga memperingatkan bahwa seperti pembalasan yang tersebut dalam ayat ini, Allah memberikan pembalasan kepada mereka yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, ia berkata, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Bani Israel pada waktu Nabi Musa alaihissalam saja, tetapi ditujukan kepada semua orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, yang masih berbiasa untuk berkata-kata yang dusta dan masih biasa mengingkari janji-janjinya dan masih berbiasa yaitu mengkhianati amanah yang dipikulnya, dengan doa-doa kita mudah-mudahan umat yang hatinya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan hijrah, sehingga dia senantiasa berkata-kata yang jujur, kemudian menepati janji-janjinya dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iman dan takwa panjenengan semuanya, Bapak Ibu pecinta BCA di Islamic Center ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dohir dan batin. Mudah-mudahan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kami semuanya dan saudara kami kaum muslimin muslimat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa suami, istri, anak cucu kami, dan dosanya bapak kami, para guru-guru kami, para pendiri Islamic Center Surabaya ini, para pecinta BCA Islamic Center, para ustadz dan ustadzah yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anjili rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.